Hai guys, apa kabar? Hari ini aku lagi work from home nih dalam situasi lockdown. Gimana caranya aku work from home? Nah, aku sebagai jurnalis yang saat ini tengah tinggal di Prancis, aku akan menyampaikan sejumlah data untuk TV berita nasional di Indonesia. Pastinya work from home, pakai internet aja sama telepon. Selamat siang waktu Prancis, Winda. Selamat siang Apa kabar Abraham Anda di sana? Silaban, waktu Prancis, kabar saya baik, keluarga juga baik. Dan saat ini saya juga akan melaporkan bahwa hingga saat ini seluruh warga yang tinggal di Prancis masih diharuskan untuk melakukan lockdown hingga 11 Mei 2020 mendatang. Dan data yang diberikan oleh pemerintah tadi malam itu 112.606 kasus positif coronavirus itu dalam 24 jam terakhir naik 785 kasus. Lalu yang meninggal itu totalnya 9.718 korban. 12.000 diantaranya meninggal di rumah sakit. Ini datanya selama 24 jam terakhir itu naik 227 korban. Lalu 7.600 diantaranya itu meninggal di panti werda atau panti sosial lainnya. Dan hingga saat ini ada 30.610 pasien yang tengah dirawat di rumah sakit. Namun jumlah ini itu dalam 24 jam terakhir, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit itu grafisnya menurun, berkurang 29 pasien. Dan juga 5.744 dirawat di ICU ataupun penanganan intensif, namun jumlahnya juga turun, 89. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal grafis, ini dalam 11 hari berturut-turut jumlah orang yang dirawat di ICU ataupun penanganan intensif itu jumlahnya menurun. Ini adalah data yang sangat bagus. Winda, untuk memperlakukan lockdown sendiri kan sudah berlangsung hampir 1 bulan ya di sana. Barangkali ini bisa juga dikoreksi soal waktunya, seperti apa dan seperti apa efektivitasnya ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di sana. Baik, sebenarnya sudah lebih dari 1 bulan hingga 11 Mei 2020 dan untuk memutus mata rantai sendiri memang kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah bila tidak diharuskan. Misalkan saya memang hanya untuk main-main saja atau nongkrong-nongkrong bersama orang itu benar-benar tidak diperbolehkan. Jadi memang hanya kami yang ingin membeli bahan-bahan makanan, kebutuhan esensial, kami yang ingin berolahraga, namun harus satu orang dalam satu rumah tangga itu kalau mau berolahraga, atau kami yang memang mau membantu lansia untuk membelikan sesuatu, atau kami yang memang sakit dan benar-benar perlu untuk rumah sakit. Bila kita tidak melakukan hal tersebut, kita tidak membutuhkan hal tersebut, namun kita keluar rumah, itu pasti akan dikenakan sanksi. Hingga saat ini pemerintah Prancis sudah menurunkan 100.000 penegak hukum untuk melakukan patroli, dan hingga saat ini dari 12.600.000 patroli ataupun inspeksi yang dilakukan oleh penegak hukum di Perancis, ada 760.000 sanksi yang dikenakan kepada mereka yang melanggar. Dan itu sanksinya beragam. Kalau dimulai dari pertama itu kan 135 euro. Nah, lalu karena banyak sekali yang melanggar itu naik 200 euro hingga sampai yang berat itu ada 3.750 euro atau denda kurungan penjara 6 bulan. Artinya pemberlakuan sanksi berupa denda bagi siapapun yang melanggar lockdown di sana ini cukup efektif. Warga yang melanggar membayarnya dan juga disebutkan pemerintah di sana mampu menampung uang yang cukup banyak di sana untuk digunakan dalam penanganan COVID-19. Saya belum mendapatkan informasi apakah seluruh sanksi yang dikenakan dari penegak hukum itu semuanya telah dibayarkan bagi para pedenda. Tapi saya memang menonton televisi, ada beberapa juga orang-orang yang sudah didenda ya, dan nggak bayar itu juga ada, karena mereka sebenarnya yang melanggar peraturan ini, mereka-mereka yang memang nggak ada COVID-19 pun suka melanggar peraturan, dan pas mereka yang sebenarnya dalam keuangan sendiri itu tidak terlalu baik begitu keuangannya, jadi mereka juga nggak punya duit sebenarnya buat denda juga gitu loh. Ya, itu tadi aku udah selesai kasih laporan seputar berita yang terjadi di Prancis. Aku laporkan untuk TV Berita Nasional di Indonesia. Nah, bagi kalian yang tadi nggak sempat lihat di iNews TV, aku akan
berikan sejumlah datanya. Aku udah catat nih apa aja. Jadi lockdown di Perancis itu masih akan berlangsung hingga 11 Mei 2020. Jadi bagi seluruh warga yang tinggal di Perancis diharuskan untuk mematuhi kebijakan pemerintah untuk menekan laju infeksi dari coronavirus ini. Namun saya punya data bahwa hingga saat ini 112.606 kasus yang terinfeksi coronavirus sejak dimulainya epidemi. Namun di rumah sakit itu pasien yang dirawat di rumah sakit jumlahnya menurun. Pasien yang dirawat di ruang penanganan intensif pun menurun. Dalam 11 hari berturut-turut grafisnya itu menurun. Misalkan dalam 24 jam terakhir ya, bagi pasien dirawat di rumah sakit menurun 29 orang, jadi 30.610 pasien. Bagi pasien yang dirawat dalam penanganan intensif, dalam 24 jam terakhir itu jumlahnya pun menurun 89 pasien menjadi 5.744. Jadi memang data ini adalah data yang baik dan juga positif. Maka dari itu pemerintah Prancis berbicara bahwa memang tanggal 11 Mei nanti lockdown akan dibuka di sejumlah daerah. Nah, tapi pembukaan lockdown itu juga akan berlangsung secara bertahap. Jadi tidak seluruh wilayah di negara Prancis stop lockdownnya 11 Mei 2020 itu enggak. Jadi secara bertahap dan lambat. Jadi nanti di akhir April pemerintah Prancis akan memberitahukan daerah-daerah mana saja yang pertama diperbolehkan untuk tidak melakukan lockdown lagi. Dan juga yang nantinya akan dibuka adalah sekolah-sekolah saja dan bukan universitas ya. Jadi nanti pada 11 Mei 2020 juga akan disampaikan sekolah di daerah mana yang diperbolehkan untuk buka. Nanti juga akan dilihat dan juga akan dianalisa. Oh, daerah tersebut misalkan sudah dibuka, lalu akan dilihat lagi. Jadi nggak serta-merta 11 Mei nanti semua sekolah di Perancis itu akan dibuka, itu enggak. Lalu kafe, restoran, bioskop, klub, ataupun bar tetap akan ditutup dan tidak akan dibuka walaupun 11 Mei 2020 sejumlah daerah akan dibuka lockdownnya. Jadi pemerintah Prancis juga menyampaikan bahwa walaupun nanti lockdown sudah selesai, kehidupan masyarakat itu pastinya akan tidak akan sama lagi dengan normal, tidak akan benar-benar normal seperti biasanya. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan juga ya hidup dengan virus. Jadi walaupun lockdown sudah selesai, virus tetap akan ada di luar sana. Jadi kemungkinan besar masyarakat juga pastinya akan diminta untuk memakai masker misalkan pada saat menggunakan transportasi umum. Dan pemerintah juga menyarankan bagi sejumlah masyarakat yang dapat melakukan work from home atau kerja dari rumah, disarankan untuk terus melakukan kerja dari rumah. Jadi ya kita sebagai masyarakat juga harus mengikuti kebijakan pemerintah dan juga mensupport kebijakan-kebijakan pemerintah untuk benar-benar memberhentikan laju infeksi coronavirus di Perancis ini. Semoga kalian suka dengan informasi tadi dan juga semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.